Shalom saudara-saudara, para murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua masih terus bersemangat di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa meskipun kita masuk melalui jalan yang sempit dan perjalanan yang kita lalui begitu sulit, tetapi apabila Tuhan menyertai kita, maka kita pasti akan bisa melaluinya. Saudaraku, seperti biasanya, kita akan selalu memulai renungan firman Tuhan dengan berdoa untuk menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kembali kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati dan rasa syukur atas segala anugerah-Mu bagi kami yang melayakkan kami untuk bisa datang kapanpun kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami tidur. Dan pagi ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan yang segar dan memiliki kekuatan baru. Mungkin ada beberapa di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa memohon Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa memohon Engkau memberikan pemulihan bagi setiap bagian tubuh yang sakit. Dan sama halnya Engkau memelihara bangsa Israel di padang gurun. Demikianlah kiranya Engkau membuat saudara-saudara kami selalu berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa atas setiap kesembuhan yang terjadi bagi saudara-saudara kami. Sekarang kami mau mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami berdoa memohon Roh Kudus menerangi hati kami dan memberikan pengertian agar kami bisa mendapatkan manfaat dari renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya setiap benih firman yang kami terima selalu tertanam dan berakar dengan baik di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai saat teduh kami bersamamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya terbangun dengan suatu pemikiran di dalam hati saya, yaitu Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita membaca ayatnya dalam kitab Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ungkapan dalam ayat Alkitab tersebut menunjuk kepada gambaran tentang Allah pada zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari padang gurun. Catatan pertama di dalam Alkitab bahwa Allah adalah api yang menghanguskan terdapat dalam Keluaran 24 ayat 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Gambaran tersebut adalah gambaran tentang kemuliaan Tuhan yang terlihat bagi bangsa Israel saat Musa naik ke atas gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Pada saat kita mendengar kata-kata bahwa Allah adalah api yang menghanguskan, sedikit banyak ada rasa takut di dalam diri kita. Karena kata-kata tersebut memberikan gambaran Allah sebagai yang Maha Kudus, sehingga orang yang mendekatinya akan terbakar oleh apinya yang kudus. Namun demikian, yang mengejutkan adalah gambaran Allah adalah api yang menghanguskan justru ditemukan dalam kisah Musa dan Abraham, yaitu dua orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Pada saat Abraham mengadakan perjanjian dengan Allah, yang mana perjanjian itu mempengaruhi masa depan umat manusia, Allah menunjukkan dirinya sebagai api. Mari kita membaca Kejadian 15 ayat 17 sampai 21. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas,
orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Gambaran Allah sebagai api yang menghanguskan seharusnya tidak menimbulkan rasa takut kepada kita, melainkan menimbulkan rasa hormat yang kudus akan kemuliaan Tuhan. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan, maka saat kita berjalan semakin dekat dengannya, apinya akan menghanguskan hal-hal yang tidak benar di dalam kita. Api Tuhan akan menguduskan kita dari hal-hal yang bahkan tidak kita sadari ada di dalam kita. Api Tuhan akan menerangi hal-hal itu agar kita melihatnya dengan jelas. Kemudian api itu akan membakar habis hal-hal yang tidak benar agar kita bisa mengalami proses kekudusan di sepanjang hidup kita. Proses kekudusan tentu saja akan menyakitkan karena membuat kita melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kita lihat di dalam kita. Namun proses kekudusan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Allah menginginkan mempelai yang kudus dan tidak bercela. Dan dengan kasih-Nya yang besar bagi kita, Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita sebagai api yang menghanguskan, bukan untuk menghanguskan kita, melainkan menghanguskan hal-hal yang tidak benar di dalam kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua dikuatkan dengan renungan ini dan menjalani semua proses kekudusan kita di dalam rasa takut dan hormat akan Allah sebagai api yang menghanguskan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah kami, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Firman-Mu selalu menerangi jalan kami dan memberikan pengajaran yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau berkenan memproses kami dalam kekudusan, agar kami menjadi mempelai-mempelai yang layak di hadapan-Mu. Bapa, sebentar setelah selesai berdoa, kami akan mulai melakukan aktivitas kami. Berkatilah apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, baik yang bekerja, berusaha, bersekolah, maupun ibu rumah tangga. Tidak ada sesuatu pekerjaan pun yang tidak berharga di mata-Mu, karena di mana Engkau menempatkan kami, pasti ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga bagi keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa bagi adanya kasih yang terus-menerus mengikat dan mempersatukan kami. Kami berdoa bagi melimpahnya belas kasihan dan pengampunan di tengah keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang terpecah dan mempersatukan kami kembali. Kiranya Engkau menarik kembali anggota keluarga yang terhilang untuk kembali ke rumah dan menjadi bagian dari keluarga kembali. Pulihkanlah setiap keluarga. Terima kasih Bapa, karena kami percaya karya-Mu yang besar bagi keluarga kami. Ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa memohon berkat-berkat kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa kami. Kami berdoa memohon Engkau mencurahkan hujan awal dan hujan air bagi Indonesia, sehingga memberkati seluruh wilayah Indonesia, baik tanah, air maupun udara. Kiranya Engkau senantiasa menopang dan menguatkan Indonesia dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau juga mengasihi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.